Musa Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Enrico Toralaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Maidah ayatnya yang ke-116 yang sering digunakan oleh polemikus-polemikus Islam untuk mengkritik iman Tritunggal orang Kristen yang sebenarnya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Nah, tanpa berlama-lama mari kita langsung lihat apa yang dikatakan oleh surah Al-Maidah ayat 116. Dikatakan begini, wa id qalallahu, dan ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa abna Maryama, wahai Isa anak Maryam, a anta qulta linnasi, apakah engkau mengatakan kepada manusia, takhiduni, jadikanlah aku, wa ummi, dan ibuku, ilahaini min dunillahi, dua Tuhan selain Allah. Kemudian Isa mengatakan begini, qala subhanakah, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqi, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku, kata Isa. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, dan jika aku pernah mengatakannya tentulah engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau mengetahui segala yang goib. Itu kata Isa Al-Masih. Nah, kalau kita melihat ayat ini lebih jelas, terutama pada kalimat a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillahi, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ummiku dan ibuku dua Tuhan selain Allah, maka orang Kristen akan menemukan dua kontradiksi yang ternyata tidak cocok dengan iman Kristen. Sehingga kalau ada polemikus Islam yang menggunakan ayat ini untuk menyerang iman Kristen, maka ada dua kesalahan yang tidak nyambung ketika mereka menyerang iman kita. Kontradiksi yang pertama adalah orang Kristen dimanapun tidak pernah menuhankan Yesus Kristus, tidak pernah menjadikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai Tuhan. Loh, gimana bisa? Karena Yesus Kristus atau Isa Al-Masih jelas adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak perlu lagi dipertuhan atau dijadikan Tuhan oleh manusia. Sebagai contoh, aku kan manusia, terus ada alien yang menjadikan aku sebagai manusia, atau mengangkat aku sebagai manusia, atau memanusiakan aku. Jelas kan nggak bisa seperti itu, karena jelas aku adalah manusia yang tidak perlu dimanusiakan oleh alien manapun supaya aku jadi manusia. Demikian juga Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dia adalah Tuhan yang tidak perlu dipertuhankan oleh manusia. Jadi ketika ada ayat yang mengatakan, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku sebagai Tuhan, tidak pernah orang Kristen menuhankan Isa Al-Masih. Karena jelas dia adalah Tuhan. Tanpa orang Kristen menuhankan Yesus Kristus pun, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih tetaplah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering umat Kristen mengotak-atik Al-Quran kita, dan kadang mereka juga menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan kitab kita, Rasul kita direndahkan. Tetapi dibalik itu kita masih bersabar. Kurang apa lagi sabarnya umat Islam di zaman sekarang. Nah, baik dari tuduhan-tuduhan mereka, dari subhat-subhat mereka, mari kita jawab tuduhan mereka. Sepertinya anak ingusan ini belajar Al-Quran otodidak, tanpa berguru, tanpa ada guru yang bersanad, lalu ingin mengkritisi ayat Al-Quran. Baik, di sini akan kita jawab anak amatiran ini. Kenapa saya bilang amatiran? Kita bisa melihat dari bacaan Al-Quran dia tadi, ketika dia membacakan Quran surah Al-Maidah 116 tadi. Dan saya rasa anak ini dia belajar secara otodidak tanpa guru, lalu ingin mengkritisi Al-Quran. Padahal kita belajar Al-Quran itu ada ilmu alatnya dan belajarnya kepada guru yang bersanad gitu ya. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116 itu bunyinya seperti ini. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Shadaqallahul azim. Yang dia permasalahkan di sini apakah benar untuk Kristen. Nah,
Lalu dia mengambil dari teksnya a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dari situ dia permasalahkan. Kita kembali ke teks original Al-Qur'an kita. Perhatikan di kata linnas. Di situ untuk manusia, kepada manusia. Objeknya adalah manusia. Bukan objeknya itu Katolik, bukan objeknya itu Kristen, bukan objeknya itu adalah Nasrani, bukan. Tetapi objeknya adalah manusia. Nah, pada saat Yesus diutus atau Nabi Isa diutus, pernahkah dia mengatakan seperti itu? Yaitu sembahlah dia dan ibunya dijadikan dua Tuhan selain Allah. Yang mana kita tahu di zaman Yesus belum adanya perpecahan sekte di dalam kekristenan, ya. Jadi di situ bukan berbicara masalah golongan. Nah, di situ ditujukan untuk linnas. Linnas yang seperti apa? Manusia kan beberapa golongan. Kita lihat Kristen sekarang beberapa golongan. Nah, golongan yang seperti apakah itu? Yang pertama, golongan ittakhiduni, yaitu yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang menuhankan Nabi Isa alaihi salam itu adalah golongan yang pertama. Terserah mereka mau menyebut dirinya Kristen, Katolik, Nasrani, atau apapun namanya. Yang jelas kalau dia menyembah Nabi Isa, menuhankan Nabi Isa, menyembah Yesus, menuhankan Yesus, itulah yang dimaksud oleh Al-Quran. Golongan yang kedua, yaitu wa ummiya ilahaini min dunillah. Golongan kedua ini adalah selain dia menuhankan Nabi Isa, selain dia menuhankan Yesus, ada juga golongan yang menuhankan beserta ibunya. Nah, begitu maksudnya. Jadi selain menyembah Nabi Isa, dia juga menuhankan ibunya. Ini adalah golongan yang kedua. Lalu siapa yang dimaksud di sini? Apakah hanya yang menyembah Nabi Isa atau yang menyembah Nabi Isa beserta ibunya? Yang dimaksud di sini adalah kedua-duanya. Golongan pertama yang menuhankan Nabi Isa dan golongan yang menuhankan Nabi Isa beserta ibunya. Karena kan golongannya ada yang menuhankan Nabi Isa tapi tidak dengan ibunya, ada yang menuhankan Yesus tapi dengan ibunya. Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah berbicara tentang global, ya, bukan tentang golongan maupun sekte. Jadi kalau Anda merasa Anda menuhankan Yesus, tidak menuhankan ibunya, masuk di Quran surah 116. Karena Anda menuhankan Yesus, menuhankan Nabi Isa, menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa. Nah, masuk. Terus kalau Anda menuhankan Yesus beserta ibunya, itu juga masuk. Jadi mau dengan ibunya atau tidak, masuk di dalam Quran 116 Al-Maidah tadi, gitu ya. Nah, jadi perlu diingat, itu bukan berbicara masalah sekte maupun berbicara golongan, tetapi global untuk manusia.